ke Pak Sakiro Sabara ini bisa memberikan closing statement terkait dari kerelawanan warga yang sempat tadi Bapak sampaikan. Ini kalau kita melihat memang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang memang ini menjadi faktor utama penyebaran COVID-19 ini masih belum mengalami penurunan. Silakan Pak Sakir. Ya, yang pertama ini sering saya ingatkan bahwa banyak sekali orang bisa memimpin di era normal. Ya, banyak sekali orang bisa memimpin di era normal. Kalau mencari PJ Andekan Makassar normal, banyak sekali bisa menjadi PJ Wali Kota di Kota Makassar. Yang kurang adalah pemimpin di era bencana. Ya, pemimpin di era bencana. Karena pemimpin di era bencana itu adalah pemimpin yang menghilangkan namanya seremoni-seremoni. Kalau sekedar sporadis seremoni 3.000 orang berkumpul melakukan penyemprotan dan itu tidak kontinu, tidak berkesinambungan sasaran, itu nggak akan efektif. Ya, jadi kita bukan hanya membutuhkan pemimpin yang punya strong leader, bukan, tapi kita butuh pemimpin di era bencana yang troubleshooter, pemecah masalah. Ya, pemecah masalah, kalau masalah bisa dipecah, maka dia bisa membangkitkan kerelawanan. Salah satu contoh kerelawanan misalnya gini. Seluruh pegawai pemerintah Kota Makassar, absennya itu nanti jam 9. Cara mengabsennya adalah jam 7.30 sampai jam 9, membuat video melakukan sosialisasi di toko-toko dekat rumahnya. Yeah. Menegur orang yang tidak pakai masker, meminta orang pakai masker di sekitar rumahnya, bikin video. Absennya adalah video. Sambil dia olahraga pagi. Sehat pegawai kita. Jam 9 baru masuk kantor. Diatur juga kalau 1.000 pegawainya balai kota, Pemkot, ya 500 setiap hari secara bergantian. Yang tidak masuk itu melakukan sosialisasi. Itu bisa membangkitkan kerelawanan. Ada penyadaran. Selain yang saya sampaikan tadi, setiap Jumat semua hatib menyampaikan soal protokol di kesehatan. Setiap Jumat disebar semua pegawai kelurahan, pegawai kecamatan, polsek, babinsa, babin kantipmas bergantian menggilir rumah sakit. Setelah salat Jumat naik berpidato 5 menit saja. Bapak Ibu sadar ke soal ini. Sehingga semua orang aware soal ini. Sehingga yang terjadi nanti di masyarakat, mereka yang saling mengingatkan. Sekali lagi yang selalu saya ingatkan. Ya, jadi mungkin dulu ada Jumat bersih ya. Sekarang Jumat Covid. Jumat Covid. Selain setiap sebelum salat itu disampaikan, diumumkan soal protokol. Tetapi yang selalu pemerintah sebenarnya harus melakukan program pertama. Selalu mengingat prinsip dasarnya, physical distancing dan social distancing. Artinya tidak boleh berkontak dan tidak boleh jaga jarak dan tidak boleh berkontak. Nah, dilemanya tadi saya sampaikan bahwa karena kita mau menggerakkan ekonomi, maka pergerakan ekonomi harus dikendalikan kalau mau mengendalikan wabah ini. Kalau mau mengendalikan COVID ini, maka kendalikan physical distancing dan social distancing sesuai dengan protokol kesehatan. Gerakan kerelawanan dengan melibatkan, contoh lagi misalnya, Pak RT, saya dikasih hadiah, kalau di lingkungan RT-nya semua toko jualan yang buka menerapkan protokol distancing, protokol kesehatan. Nah, itu menimbulkan kerelawanan. Akhirnya Pak RT, Pak RW, Lurah, Camat akan meminta kerelawanan sama orang untuk bergerak bersama-sama. Ini harga dirinya Kampung Tak, ini harga dirinya Lorong Tak dan sebagainya. Nah, sekali lagi selalu saya ingatkan, prinsip dasarnya adalah physical distancing dan social distancing. Ketika ini tidak bisa dikendalikan, jangan mimpi bisa mengendalikan COVID-19. Nah, ketika pergerakan masyarakat, ketika pergerakan ekonomi tidak dikendalikan dengan prinsip mengutamakan keselamatan dan kesehatan, maka apapun yang kita lakukan itu sama halnya menabur garam di laut. Ya, 10.000 pun digerakkan oleh Pak Wali Kota untuk melakukan penyemprotan,
itu tidak akan berefek mencegah penyebaran. Karena dasarnya, prinsip dasarnya yang kurang kita perhatikan, yaitu physical distancing dan social distancing. Sebagai penutup, saya mohon Pak PJ Wali Kota untuk kalau mau mengendalikan ini, gerakan kerelawanan masyarakat dengan mengendalikan pergerakan ekonomi dengan patuh dan pikiran utamanya, tolak ukur utamanya adalah keselamatan dan kesehatan. Itu yang kalau mau menyelamatkan warga Makassar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zakir Sabara sudah bergabung hari ini bersama kita. Dan mungkin ada tambahan dari Humas Ikatan Dokter Indonesia dari Dr. Wahyudi, gimana? Ada tambahan dok untuk pesan-pesan untuk PJ Wali Kota yang baru? Ya, kami meminta kepada PJ Wali Kota untuk bersama-sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, bersama semua relawan-relawan atau siapapun, untuk sama-sama duduk merumuskan bersama apa-apa yang akan kita lakukan untuk menekan virus COVID-19 ini. Kalau masih mempertahankan egosentris, yakin dan percaya, tidak akan selesai ini persoalan. Iya. Kenapa? Karena selama ini banyak sekali yang sudah dilakukan, tapi tidak ada koordinasi. Oke lah, ada dinas kesehatan. Oke lah, secara individu adalah ada dokter di sana, nakes. Tapi secara lembaga, ini tidak pernah dilibatkan satu kali pun untuk merumuskan. Jadi, ID buat sendiri, Pemkot buat sendiri. Jadi, tidak jelas arah dan tujuannya. Tidak ada pakem yang jelas, makanya harus sama-sama kita duduk bareng. Kita tidak usahlah mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita case close. Sekarang dengan PJ yang baru, mudah-mudahan telinganya bisa mendengar aspirasi, khususnya dari Ikatan Dokter Indonesia, karena sebagai lembaga profesi dokter, tentunya ini sangat erat kaitannya dengan COVID-19. Namanya juga Panglima Kesehatannya dalam COVID ini adalah dokter dan nakes. Makanya kami meminta kepada harapan kami, betul kata tadi Pak Dekan, kita tidak butuh seremonial, mengumpulkan banyak orang. Yang kita butuhkan adalah kesinambungan daripada program-program yang akan kita lakukan. Malahan kalau perlu, silakan buat cyber corona. Saya sepakat, anggaplah pegawai Pemkot itu ada 1.000 orang. Mereka mengupload di sosmednya masing-masing soal ajakan pakai masker, atau soal ajakan social distancing, atau apapun physical distancing, ataukah bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita masing-masing agar kita tidak terhindar. Bayangkan kalau umpamanya 1.000 langsung diupload di sosmed, dan itu rutin, maka bagaimana masyarakat akan tahu bahwa ternyata kita ini dalam masa COVID yang berbahaya, karena kalau tidak ada paparan-paparan itu, susah. Sudahlah, kita close kasus bahwa pergantian PJ Wali Kota karena ini, karena itu, sudahlah. Sekarang kita kembali bahwa kita ini sedang perang. Yeah. Perang ini, di saat perang, pergantian Panglima perang, tetap perang jalan terus, peluru jalan terus. Tidak perlu lagi kita mendiskusikan pergantian wali kota ini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Itu yang penting. Dan yang paling utama adalah bagaimana bisa dalam waktu singkat bisa men-tracing. Menurut saya, menghilangkan atau menurunkan harapan 1 bulan itu, alhamdulillah mudah-mudahan itu bisa terwujud. Tapi akan hanya sebagai lip service kalau tidak ada tolak ukur ilmiahnya. Apa yang harus dilakukan? 15 kecamatan apa yang harus dibikin? SKPD apa yang dibikin? Keterlibatan semua lembaga, MUI, ID, FTI, dan siapapun. Ayo sama-sama kita duduk bareng. Apa kerja apa? Dan sama-sama saling koordinasi. Itu baru keren namanya. Tapi kalau hanya sekedar buat ini, buat itu, sama saja. Hanya
ganti baju saja. Ya. Sama saja kalau tidak ada konkretnya itu susah. Yang jelas kami selalu mengatakan dengan kondisi saat ini yang paling masuk akal dibikin adalah jaga benteng terakhir. Apa itu benteng terakhir? Rumah sakit. Karena sudah tidak bisa lagi kita menghalau dari mana dan kemana, karena penanganan COVID-19 itu tidak bisa secara preventif sekarang. Sekarang bagaimana dilakukan, apa yang harus dilakukan supaya alur ke rumah sakit itu berkurang. Dan rumah sakit itu dijaga supaya nakes-nakesnya tidak, atau dokternya, tidak ambruk bersamaan. Apa-apa yang harus dilakukan. Itu yang harus kita lakukan saat ini. Baik, terima kasih Dr. Wahyudi. Tadi sudah kita dengar juga closing statement atau harapan-harapan dari Pak Sakir, dan juga ada Humas Ikatan Dokter Indonesia, dan juga ada Pak Alam Tauhid tadi yang sudah menjelaskan terkait bagaimana program-program atau gebrakan-gebrakan yang bisa dilakukan oleh PJ Wali Kota yang baru. Dan kita tunggu nanti ya Pak Ismail, bagaimana koordinasinya bersama dengan PJ Wali Kota yang baru. Atau mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Ismail? Ya, jadi saya kira dari Pak Sakir, Pak Dr. Wahyudi, dan Pak Alam tadi, saya kira tentu ini menjadi harapan kita semua ya. Dan mudah-mudahan PJ yang baru ini tentunya ya punya strategi ya dari apa yang mau dilakukan terhadap penanganan COVID di Kota Makassar. Kita tunggu saja, karena hari ini kebetulan sementara berlangsung ini rapat dengan Prokopinda dan seluruh camat dan SKPD terkait, termasuk beberapa stakeholder yang beliau undang juga dalam pertemuan ini. Kita tunggu apa yang menjadi tindakan-tindakan yang dilakukan. Semoga penanganan COVID tentunya di Kota Makassar bisa segera diselesaikan ya. Mail. Iya. Mail. Jangan terlalu lama rapatnya ya. Jangan terlalu lama rakyat menunggu Mail, karena ini COVID ini semakin ganas nih Kak Mail. Iya. Mail juga harus jaga diri ya. Jadi memang ya namanya juga pimpinan ya. Tentu mau ketemu. Ini pertemuan pertama ini. Tadi pagi pun memang dilakukan kegiatan yang sebenarnya masih bagian daripada aktivitas yang lalu. Ini juga sebagai pembuktian bahwa beliau ini sangat komitmen untuk bisa menangani COVID di Kota Makassar. Saya punya saran Kak Mail ke Wali Kota. Yang pertama, Kak Mail, setelah rapat ini, mohon Pak Wali lakukan peninjauan langsung ke rumah sakit. Berbicara langsung dengan dokter dan perawat di puskesmas. Berbicara langsung dengan dokter dan perawat. Kalau bisa sebentar malam Sabtu, malam Minggu, Pak Wali jangan dikawal, cukup Pak Ismail dengan Kepala Satpol PP saja. Pakai masker. Yang penting jangan lupa maskernya ini harus yang tebal-tebal Pak Dokter ya. Pakai handscoon, coba duduk-duduk di depan RRI, coba duduk-duduk di Pak Wali, coba duduk-duduk di Cerekang. Coba jangan dikawal supaya beliau dapat inspirasi apa yang harus dilakukan segera. Ya, kita butuh pemimpin yang sekarang jangan dikawal. Ya, kalaupun dikawal dari jauh-jauh saja pengawalnya, tapi kasih turun dia secara alami, jangan ditahu oleh masyarakat supaya ada inspirasi. Oh, kalau di Cerekang ini yang harus saya lakukan. Di depan gedung kesenian ini yang harus saya lakukan. Di Benteng harus saya lakukan ini. Jadi saya kira itu Kamail, tolong Kamail sama kita Satpol PP, jalan kita Kamailnya. Tolong kasih alamiah kita Pak Wali. Makasih. Ditunggu ke Pak Wali ke puskesmas dan rumah sakit Kamail. Iya, siap. Puskesmas rumah sakit penting. Nggak usah diumumkan kalau mau datang Kamail. Nggak usah diumumkan Kamail. Support jangan ya. Psikologi perawat. Itu psikologi perawat akan naik, psikologi dokter akan naik. Semangatnya akan naik kalau tiba-tiba Pak Wali muncul tanpa protokol. Tolong. Sip. Baik, terima kasih Pak Ismail selaku Jubir Penanganan COVID Makassar, Pak Sakir juga selaku Koordinator Lawan COVID UMI, juga Dekan
FTI UMI, dan juga ada Bapak Dr. Wahyudi Musin, Humas Ikatan Dokter Indonesia Makassar yang telah hadir pada hari ini. Semoga PJ Wali Kota yang baru ini bisa memenuhi ekspektasi kita, terutama untuk menangani penyebaran COVID-19 di Kota Makassar. Baik, saya Ade Febrian pamit undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Assalamualaikum. Sehat, Pak.